Bab 519. Menamparkan diri sendiri sebanyak 3 kali sebagai hukuman. Lu tahu betul apa makna tidak ada orang ini di desa. Lanjut membuat Louis Lu kesal dan berujar. Dulu Cela mungkin punya pilihan. Tapi karena ia telah kembali ke rumahmu, banyak hal yang sudah tidak bisa ia putuskan sendiri. Kamu ingin memaksanya. Mimik wajah Louis Lu berubah dingin. Ini tidak termasuk paksaan. Jika kamu tidak ingin menikah, kalau begitu aku hanya bisa memilih menantu yang baik untuk Cela. Kamu juga tahu dalam hal kultivasi, Cela masih sangat jauh dibanding orang lain. Menikah dengan pria baik bisa memberinya bantuan yang lebih besar. Aku melakukan semua ini demi kebaikannya. Sembari berujar, Lu sembari memperhatikan ekspresi Louis Lu. Louis Lu tahu wanita licik ini sedang menggunakan cara untuk membuatnya kesal. Namun suasana hatinya tetap merasa kesal mendengar apa yang ia lontar. Lu, aku tidak peduli apa niatmu. Tapi begitu aku tahu kamu memaksa Kak Cela melakukan apapun yang tidak ia inginkan, aku tidak merasa keberatan membiarkanmu melihat sisi kasarku. Usai Louis Lu berujar, hawa dingin yang mengerikan langsung menyebar. Aura kuat juga ikut meledak. Dan itu adalah tahap Gold Core Dzogchen. Louis Lu sedang menunjukkan kekuatannya. Oleh karena itu membuka kemampuan sendiri tanpa menutupi apapun. Biar Lu tahu, jangan mudah menginjak titik amarahnya. Di kedalaman mata Lu benar saja memancar sekilas tatapan terkejut. Tahap Gold Core Dzogchen. Keadaan sebenarnya Louis Lu ternyata adalah tahap Gold Core Dzogchen. Lu merasa sangat terkejut saat ia menyaksikan Louis Lu menghancurkan Yusuf Weng dengan mata sendiri. Ia tahu kemampuan Louis Lu sangat kuat. Namun ia berpikir kemampuan Louis Lu lebih tinggi satu tingkat saja dibanding Yusuf Weng, yaitu tahap akhir tahap Gold Core. Siapa yang akan mengira? Ternyata ia adalah tahap Gold Core Dzogchen. Karena tipisnya energi spiritual. Setelah seorang kultivator mencapai tahap Gold Core, setiap jarak keberadaan kecil adalah jarak yang sangat besar. Batasan-batasan di antaranya juga seperti itu. Tahap Gold Core yang berusia 20 tahunan adalah seorang jenius. Tahap akhir Gold Core yang berusia 20 tahunan adalah monster. Sedangkan tahap Gold Core Dzogchen adalah iblis di antara monster. Tidak heran ia dipilih oleh Kaisar King. Hati Lu merasa ketakutan. Mimik wajahnya langsung berubah. Tersenyum dan berujar, "Keponakan Louis, kamu jangan marah. Bibi kan sedang bercanda denganmu. Lelucon ini tidak terlalu lucu." Benar, benar, benar. Lelucon ini tidak lucu. Jika Louis tidak suka, aku tidak akan membuat lelucon seperti ini lagi. Kali ini Bibi yang salah. Aku akan menamparkan diri sendiri sebagai hukuman. Plak plak plak. Lu ternyata benar-benar menamparkan dirinya 3 kali. Beberapa tanda tamparan langsung muncul di kulit putihnya. Hatinya justru sangat gembira. Sebelumnya ia hanya ingin melihat sikap Louis Lu. Tidak benar-benar ingin memaksa Louis Lu untuk menikah. Tentu sangat baik jika Louis Lu setuju. Jika tidak setuju juga bukan masalah besar. Karena melalui percakapan sebelumnya, Lu telah mengetahui Louis Lu sangat peduli pada Cela Wang. Begini saja sudah cukup. Melihat jejak tamparan di wajah Lu, Louis Lu berpikir dalam hati, wanita ini memang sangat kejam. Lain kali tidak boleh seperti itu. Baik, baik, baik. Bibi janji kepadamu tidak akan pernah begitu lagi. Selama hatimu masih ada Cela. Tidak peduli kalian menikah atau tidak, aku tidak akan merasa keberatan. Lu berujar dengan yakin. Louis Lu,
Dua orang tengah bicara. Sosok kurus tiba-tiba masuk dari pintu. Saat melihat Louis Lu, mimik wajahnya terlihat jelas sedikit tidak nyaman. Itu adalah Rika Mo. Suasana hati Rika Mo saat ini dapat digambarkan sangat rumit. Awalnya ia telah memutuskan untuk menemukan Louis Lu. Kemudian menemukan cara untuk berteman dengannya. Tentang bagaimana hubungan akan berkembang. Biarkan alam mengambil jalannya. Mau bagaimanapun juga Louis Lu pernah mengajaknya bicara. Sepertinya kemungkinan berhasil cukup besar. Namun pada akhir Rika Mo baru menyadari. Ternyata sebelumnya benar-benar hanya kesalahpahaman. Alasan mengapa Louis Lu bertindak begitu sembrono. Karena sepenuhnya menganggap ia sebagai celawang. Oleh karena itu saat melihat Louis Lu lagi, hati Rika Mo merasa aneh. Louis Lu justru menyapanya dengan senyuman dan berujar, "Halo, Nona Mo." Sebelumnya Louis Lu salah mengira Rika Mo adalah celawang. Sebab mereka berdua benar-benar sangat mirip. Sekarang sudah tidak akan salah mengira lagi. Sebab ia menemukan perbedaan antara keduanya. Tidak perlu mengatakan perbedaan aura yang dipancar keluar oleh mereka. Dari segi wajah, wajah Rika Mo sebenarnya sedikit lebih kurus. Sedangkan celawang sedikit lebih berisi. Yang membuatnya terlihat lebih manis. "Halo." Rika Mo menanggapi dengan pahit. Tidak lama setelah kedatangan Rika Mo, suara terkejut seseorang muncul di luar pintu. "Louis Lu, akhirnya kamu datang menemuiku." Hanya melihat bayangan semangat berlari cepat masuk ke dalam ruangan. Melompat ke tubuh Louis Lu tanpa basa-basi. Melingkarkan kedua tangan di lehernya. Sedangkan dua kakinya yang jenjang itu melingkar di pinggang Louis Lu. "Siapa lagi selain celawang?" "Kak Cela. Mengapa kamu masih begitu menempel orang? Cepat turun. Jangan biarkan orang melihat lelucon kamu," ujar Louis Lu sembari tersenyum pahit. Kak Cela ini benar-benar tidak apa-apa sebelumnya di rumah seperti ini. Sekarang di Akademi Awan Putih, ia masih membuat gerakan yang begitu ambigu dengan dirinya. "Tidak, aku ingin menempelmu. Cepat beritahu aku yang sejujurnya. Kamu dan Sali Liu kemana selama ini?" Celawang berujar genit. "Bukankah aku menelepon memberitahu kalian? Aku menemani Kak Sali menyembah orang tuanya." "Apakah benar-benar hanya menyembah orang tua semudah itu? Lalu, ada apa lagi? Apakah kamu diam-diam melakukan sesuatu tidak baik di belakangku?" "Tidak, aku tidak percaya, Kak Cela. Aku lihat lebih baik kamu turun dulu. Kita bicara baik-baik. Jangan seperti ini." "Tidak mau." "Juga. Jangan panggil aku Kak Cela. Panggil aku Kak Cela sayang." Celawang bersikeras tidak ingin melepaskan Louis Lu. Bahkan menempel di tubuh Louis Lu kian erat. Sama sekali tidak peduli dua orang di sebelah yang masih melihat mereka. Louis Lu tidak punya pilihan selain mengalah dan berujar, "Baik Kak Cela sayang. Jika kamu ingin memelukku, peluklah. Lagi pula yang malu bukan aku." Tatapan kasih sayang memenuhi wajah Louis Lu. Rika Mo melihat di sebelah. Hatinya semakin merasa tidak nyaman. Bersambung.